Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattahizaha huzuwa ulaika lahum azabum muhin. Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surat Luqman ayat 6. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna. Dalam ayat ini disebutkan sebagai lahwal hadis. Lahwal hadis. Lahu itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Hadis adalah perkataan. Jadi artinya lahwal hadis adalah perkataan yang tidak berguna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli tafsir umat ini, ahli tafsir Quran yang didoakan oleh Nabi Muhammad supaya Allah memahamkan Ibnu Mas'ud tentang Al-Quran. Ahli tafsir umat ini, Ibnu Mas'ud, berkata bahwa yang disebut dengan lahwal hadis di ayat ini adalah al-ghina. Al-ghina adalah nyanyian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali. 3 kali bersumpah demi Allah, wallahi, wallahi, wallahi. Yang disebut dengan lahwal hadis di ayat ini adalah nyanyian. Dan bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Dalam ayat ini dijelaskan orang-orang yang menggunakan nyanyian, yang bernyanyi-nyanyi akan diazab pada hari kiamat dengan azab yang menghinakan, karena mereka telah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Mereka membuat orang menjauhi Al-Quran. Mereka lebih senang mendengarkan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian daripada mendengarkan Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad ini jelas. Orang-orang kaya, orang-orang kafir yang kaya, mereka menyewa para penyanyi wanita untuk bernyanyi-nyanyi pada saat Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada kaum Quraisy. Nabi Muhammad dihalang-halangi oleh para penyanyi wanita tersebut dengan nyanyian-nyanyian mereka, sehingga orang-orang Quraisy lebih tertarik mendengarkan nyanyian tersebut daripada mendengarkan Al-Quran yang dibacakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini kita sudah jelas ya, nyanyian hukumnya haram. Nyanyian hukumnya haram. Beberapa ulama juga menjadikan ayat ini sebagai larangan musik. Musik juga berkata yang tidak berguna. Nota-nota musik. Banyak orang yang lebih senang mempelajari cara bermain musik daripada cara membaca Al-Quran. Lebih banyak orang yang tertarik mempelajari cara bermain musik daripada membaca Al-Quran. Berarti ayat ini adalah dalil, bukti bahwa nyanyian dan musik hukumnya haram.
Berani kalian menolak Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang didoakan Nabi, bersumpah 3 kali. Apakah kalian menuduh Ibnu Mas'ud berdusta? Nah, Nabi Muhammad sudah mendoakan Ibnu Mas'ud supaya paham Al-Quran. Nah, Ibnu Mas'ud menambah supaya kalian lebih yakin. Bersumpah 3 kali, wallahi, wallahi, wallahi. Ini adalah nyanyian. Yang di ayat ini adalah nyanyian. Apakah kalian berani menuduh Ibnu Mas'ud pendusta? Luar biasa kalian ya. Berani menuduh sahabat Nabi berdusta. Na'udzubillahi min zalik. Sudah jelas, ayat ini adalah dalil haramnya nyanyian dan musik. Lalu kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah. Nah, lihatlah ini. Bagi kalian yang suka protes musik, hukum musik haram, siapa bilang musik haram? Siapa bilang musik haram? Apa buktinya? Apa buktinya? Siapa yang bilang musik haram? Dari mana datangnya musik haram? Aneh sekali kalian. Kalian itu adalah ekstremis. Kalian itu adalah kaum Wahabi. Kalian itu Wahabi. Padahal Al-Wahhab adalah nama Allah. Dan kalian berani memanggil kaum yang kalian benci dengan nama Allah. Na'udzubillah min zalik. Kalian kurang ajar. Siapa bilang musik haram? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, kain sutra untuk laki-laki, khamar, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Buku terautentik setelah Al-Quran. Sahih Bukhari. Nabi Muhammad menjelaskan dengan sangat jelas alat-alat musik dalam hadis ini. Kalian buta? Kalian tidak tahu apa itu alat musik? Jangan berani beralasan kalian. Oh, ini cuma musik zina yang diharamkan. Apa-apaan kalian? Nah, jelas alat-alat musik. Berarti ini bukan musik zina. Berarti alat-alatnya yang diharamkan. Bukan genre musik. Berarti kalau cuman genre zina saja yang diharamkan, berarti genre lain boleh dong menurut kalian. Genre death metal, power metal, symphonic power metal, speed metal, heavy metal, dangdutan. Nah, dangdutan. Kecuali lah para ustadz dangdutan ini. Nauzubillah. Ini bukan genre yang diharamkan. Alat-alatnya yang diharamkan. Dasar goblok. Lalu ditambah dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada satupun dari 4 mazhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya musik. Ditulisnya di Majmu' Al-Fatawa. Ini perkataan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Syekhnya Islam. Apakah kalian lebih hebat daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah? Apakah kalian ulama? Bisa kalian mentafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi? Lebih pintar kalian pada mereka, ha? Na'udzubillah min zalik. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Akan ada dari umatku, kata Nabi Muhammad, yang menghalalkan alat-alat musik. Ya kalianlah itu orangnya. Kalian yang menghalalkan alat musik. Kalian penjahatnya. Kalian kriminal. Kalian berani menghalalkan apa yang Allah haramkan.
Kalian kriminal. Tenang saja, hari kiamat ada. Oh, azab kubur ada. Kalau kalian mati, kalian langsung masuk neraka, lubang neraka di dalam kubur. Tenang saja, kalau kalian berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian akan langsung masuk lubang neraka di alam kubur. Nauzubillah. Kalian hanya takut dengan penjara dunia. Pada polisi kalian takut. Tapi pada Allah, pada azab kubur kalian tidak takut sama sekali. Nauzubillah. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataannya, rahimahullah. Dia mengatakan bahwa penyanyi adalah muazzinnya setan. Penyanyi adalah muazzinnya setan. Para penyanyi adalah orang-orang yang memanggil manusia untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk berikhtilat, untuk berzina, untuk minum minuman keras, untuk merokok, untuk menari-nari seperti monyet, seperti orang gila kalian. Kalian berjoget-joget seperti monyet. Para penyanyi adalah muazin setan yang memanggil orang untuk berdosa, bermaksiat. Muazin ini kan orang yang mengumandangkan azan. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Muazin mengajak orang sholat, mengajak orang untuk masuk surga. Penyanyi adalah muazzinnya setan, mengajak orang untuk bermaksiat ke neraka. Lihatlah penyanyi tersebut. Oh iya, Indonesia hancur gara-gara ini juga nih. Gara-gara kalian menghalalkan musik. Lihatlah betapa banyak menjamurnya para penyanyi muazzin setan ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, termasuk perbuatan keji dan mungkar adalah mendengarkan alat-alat musik, seruling-seruling setan, dan seorang penyanyi adalah muazzinnya setan yang mengajak untuk taat kepada setan. Karena sesungguhnya nyanyian adalah mantra zina. Mantra. Kalian seperti kena sihir pada saat kalian mendengarkan musik-musik oleh oleh penyanyi band. Siapa penyanyi band? Nauzubillah. Nih penyanyi bandnya nih. Ungu. Pasha Ungu. Dan kalian mengidolakan muazin setan. Lihatlah betapa kalian dihinakan oleh Allah. Kalian seperti orang gila. Ingin pegang-pegang Pasha. Aku lah jadi bapak-bapak nih orang nih. Lah jadi bapak-bapak. Lah ingin masuk politik. Nauzubillah, politik haram. Demokrasi hukumnya haram. Aduh, syirik, dosa syirik. Demokrasi, dosa syirik. Kalian ini, aduh ya Allah. Lihatlah ini. Betapa Allah menghinakan kalian. Para pecandu musik. Para pemuja penyanyi band. Kalian selalu melakukan ini. Nggak siang, nggak malam kalian mengkonser-konser. Aduh. Gila sekali kalian. Muazin setan, penyanyi adalah muazin setan yang memanggil kalian untuk mentaati setan.
untuk bermaksiat, untuk ke neraka. Kalian dipanggil untuk pergi ke neraka oleh penyanyi-penyanyi ini. Lebih gila lagi, para wanita berhijab malah datang menikmati konser-konser setan ini. Lalu seperti orang gila. Seperti orang gila yang ingin rebutan sembako. Nah, uzulam zalik. Ingin pegang-pegang pasya, lelaki bukan mahram. Kemana suami kalian? Kemana bapak kalian? Kenapa mereka membiarkan kalian seperti wanita liar seperti ini? Wanita liar ingin memegang laki-laki bukan mahram seperti ini. Kalian wanita liar, lebih liar daripada binatang liar. Saya lebih takut ketemu ular di jalan daripada bertemu fangirl. Penggemar K-pop. Penggemar Jimin, artis Korea, penyanyi Korea, BTS. Saya lebih takut ketemu dengan mereka daripada ketemu ular di jalan. Nah, saya takut. Ular saya takut. Reptil saya jijik dengan reptil. Tapi ada lagi yang lebih menjijikkan. yaitu adalah fangirls. Para penggemar K-pop, penggemar BTS, penggemar bencong-bencong dari Korea Selatan. Kalian seperti lesbian. Kalian suka dengan laki-laki yang seperti wanita. Iya, inner lesbian kalian tuh. Apa namanya itu? Mental lesbian kalian tuh keluar. Kalian mempunyai mental lesbian. Nah, zalik. Artis K-pop. Penyanyi adalah muazin setan. Memanggil orang-orang untuk ke neraka. Lalu, jelas ini, men. Jauh. Ya jauh kamu dari Allah. Nah, zalik. Slang. Ini band, ya Allah. Bawa Islam lagi. Oh, saya orang Islam juga loh. Nah, zalik. Lihatlah ini. Kalian seperti orang gila, anak kalian biarkan pergi ke siko. Kalian biarkan pergi ke konser-konser setan ini. Lihat loh. Anak-anak. Kalian sudah meracuni anak kalian dari kecil dengan musik-musik, nyanyian-nyanyian. Generasi sampah. Nah, zalik. Penyanyi ini semuanya merusak. Mereka muazinnya setan. Mereka memanggil kalian untuk ke neraka. Tidak peduli mereka claiming to be Muslim. Mereka mengklaim diri mereka Muslim, tidak penting. Kalian itu luar biasa. Goblok kalian itu luar biasa. Orang mengaku Muslim, kalian senangnya minta ampun. Bagaimana kalau ada orang munafik? Bagaimana dengan orang kafir yang menyamar jadi Muslim? Senang juga kalian, goblok. Aduh. Para mu'alaf, kalian idolakan juga. Mu'alaf. Mereka mu'alaf. Kalian idolakan. Kalian subscribe ke channel-channel mereka. Macam Deddy Kobuzer. Aduh. Dia mu'alaf, nggak tahu apa-apa. Dia pun suka berteman dengan Gus Miftah. Orang sesat. Kalian idolakan. Nah, zalik. Kalian mengidolakan mu'alaf. Itu perbuatan goblok sekali itu. Harusnya mu'alaf itu yang subscribe ke kalian. Harusnya mu'alaf itu yang ingin berteman dengan itu. Kalian yang ingin berteman dengan mu'alaf ini. Kalian mengidolakan mereka. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam. Mereka mu'alaf. Kalian yang tahu Islam daripada mereka. Harusnya kalian yang menjadi guru. Harusnya mereka yang
apa namanya itu, yang datang ke kalian untuk belajar. Kok malah kalian yang datang kepada mereka? Akhirnya kalian jadi bermaksiat. Nah, uzram zalik. Mu'alaf tidak boleh punya YouTube channel, nggak boleh. Mereka harus belajar dulu. Kalau mereka sudah qualified, punya kualifikasi untuk berdakwah, baru mereka boleh berdakwah. Kalau tidak untuk berdakwah, jangan membuat YouTube akun YouTube jangan dibuat, akun sosial media jangan dibuat. Itu aja. Kalau kalian tidak untuk berdakwah, kalau membuat akunnya bukan untuk berdakwah, maka kalian tidak boleh membuat akun. Nah, uzram zalik. Lalu Nabi Muhammad mengatakan di sini ya, jika penyanyi wanita sudah menjamur, hadis Nabi Rasulullah bersabda, pada akhir zaman akan terjadi tanah longsor, kerusuhan, dan perubahan wajah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kapankah hal itu terjadi? Beliau Rasulullah menjawab, apabila telah merajalela bunyi-bunyian, yaitu musik, dan penyanyi wanita. Apabila telah merajalela, apabila telah menjamur musik dan penyanyi wanita, maka akan terjadi bencana, musibah. Di hadis Ibnu Majah, para penyanyi wanita, kalian membiarkan anak gadis kalian, anak wanita kalian, anak perempuan kalian, istri kalian, saudara wanita kalian membiarkan mereka bernyanyi-nyanyi. Penyanyi wanita adalah ahli maksiat. Mereka tidak berhijab. Jelas mereka tidak berhijab kalau mereka bernyanyi. Wanita itu harus di rumah. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang dibenarkan syariat. Kalau kalian keluar rumah, Rasulullah bersabda, wanita adalah aurat. Kalau wanita keluar rumah, maka setan akan mengikutinya. Seperti penjual goreng tuh, penjual gorengan yang mati di Sumatera Barat. Gadis penjual gorengan mati diikuti setan cabul. Dan orang memuji-muji penjual gorengan tersebut. Gadis penjual gorengan tersebut. Wah, anak berbakti, anak rajin bekerja keras. Sungguh mulia engkau, husnul khotimah kamu, surga bagi kamu, Dek. Surga, kamu masuk surga, kamu surga tertinggi, kamu tetangganya Nabi Muhammad. Kamu istrinya Nabi Muhammad. Arwahmu tenang di sana, Dek. Kamu akan menjadi istri Nabi Muhammad. Biarkanlah dirimu diperkosa di dunia ini dulu. Nggak apa-apa, itu takdir Allah, nggak apa-apa. Yang penting kamu menjadi istri Nabi Muhammad di surga. Lihatlah betapa gila orang-orang muslim zaman ini. Mereka mengetahui alam gaib. Mereka memanggilnya almarhumah. Almarhum. Almarhum itu apa? Orang, arwah yang telah diampuni Allah. Ini kita nggak boleh tuh. Itu perkara gaib. Nggak boleh kita mengatakan seseorang sudah diampuni Allah. Ya Allah, harus pakai dalil. Woi, mana dalilnya? Penjual gorengan tersebut, gadis penjual gorengan tersebut telah jadi almarhum. Telah diampuni Allah rohnya. Mana dalilmu? Kalau orang yang membunuh 100 orang tersebut, yang tobat itu ada di dalam hadis. Ada orang yang membunuh 100 orang, lalu dia ingin tobat. Tapi sebelum dia sempat ke negeri yang dimana dia bisa tobat, dia sudah mati. Dan malaikat malah bingung, ini ada penghuni surga atau penghuni neraka ini. Ini orang itu
sudah jelas itu. Hadis telah mengkonfirmasi bahwa roh tersebut, roh orang yang membunuh 100 orang tersebut telah diampuni Allah. Nah, itu almarhum itu. Nah, kita ini nggak pantas disebut sebagai almarhum. Itu perkara goib. Harus pakai dalil, woi. Aduh, gila sekali Muslim Indonesia ini. Seperti goblok sekali mereka. Surga untuk kamu, Dek. Nauzubillah min zalik. Gadis penjual gorengan tersebut, dia mati gara-gara dia menjual gorengan keluar rumah. Wanita adalah aurat, kata Nabi Muhammad. Kalau wanita keluar rumah, maka setan akan mengikutinya. Itu matilah tuh. Gara-gara kalian membiarkan keluarga wanita kalian keluar rumah menjadi pekerja. Kalian yang bekerja itu malah istri kalian, bukan kalian. Kalian malas-malasan di rumah. Nauzubillah min zalik. Wanita adalah aurat, kata Nabi Muhammad. Kalau wanita keluar rumah, maka setan akan mengikutinya. Apalagi kalau menjadi penyanyi wanita. Penyanyi wanita adalah ahli maksiat. Tidak peduli mereka pakai hijab sekalipun, tak peduli. Yang pada dasarnya wanita tidak boleh bernyanyi-nyanyi, menjadi pusat perhatian. Nauzubillah min zalik. Lalu ya inilah nih, tidak peduli pakai jilbab, hijab, niqab, serba hitam, tidak peduli. Wanita tidak boleh keluar rumah. Artinya tidak boleh menjadi pusat perhatian. Tidak boleh menjadi pusat perhatian. Para wanita mereka ini orang-orang yang gila terhadap perhatian orang lain. Mereka haus akan perhatian. Mereka ingin dipuji-puji, ingin disembah oleh orang lain. Nauzubillah min zalik. Lihatlah ini pakai band muslimah, nggak ada itu, nggak ada band muslim, nggak ada. Musik hukumnya haram, bernyanyi hukumnya haram, sekolah umum hukumnya haram, sekolah umum hukumnya haram. Kalian lucu, ada guru yang mencabuli muridnya, kalian malah bingung. Kenapa ini terjadi? Kok bisa terjadi hal seperti ini? Kenapa guru mencabuli murid? Gara-gara kalian. Gara-gara kalian memasukkan anak-anak gadis kalian ke sekolah umum. Ini akibatnya. Kalian lucu. Kalian komplain. Kalian merasa Kalian bingung. Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa hal ini kepada murid-murid tersebut? Gara-gara kalian sendiri, karena gobloknya kalian itu. Kalian goblok. Sekolah umum hukumnya haram. Dan kalian malah memasukkan anak-anak kalian ke sekolah umum. Pesantren saja kalau tidak sesuai syariat haram. Kalau bukan pesantren salafi nggak boleh, haram, itu saja. Hanya pesantren salafi yang dibolehkan. Kalau tidak ada pesantren salafi berarti kalian harus sekolah di rumah. Itu saja. Sekolah di rumah. Aduh. Musik religi. Dan kalian mencoba untuk menghalalkan musik. Dengarlah ini. Musik religi adalah ajaran dari agama Kristen. Yang bernyanyi-nyanyi adalah orang-orang Kristen. Ini adalah bagian dari ibadah mereka. Mereka bernyanyi-nyanyi di gereja. Ini ajaran mereka, ini ajaran agama sesat. Ini ajaran agama sesat. Hanya Islam agama yang diridhoi Allah. Ini agama pemuja patung Yesus. Aduh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Barang siapa yang menyerupai, barang siapa yang ikut-ikutan bernyanyi-nyanyi, maka mereka sama dengan orang-orang Kristen. Kalian musik religi, musik Islami, konser salawat, nyanyian salawat. Ya Rasulullah alaika. Para wanita bernyanyi-nyanyi, mengatasnamakan salawat Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Kalian kurang ajar. Kalian luar biasa kurang ajar kalian kepada Nabi Muhammad. Salawat itu adalah bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Dan kalian malah bernyanyi-nyanyi. Kalian malah menunjukkan diri kalian. Para wanita malah tampil di depan umum. Na'udzubillah min dzalik. Musik religi adalah ajaran Kristen. Kalau kalian suka musik Islami, maka kalian sama dengan orang-orang Kristen. Nah, lihatlah ini. Musik Islami. Musik Islami. Nasyid. Na'udzubillah min dzalik. Nasyid hukumnya haram. Nasyid adalah ajaran sufi. Manhaj sufi, manhaj sesat. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah ini siapa? Syabian. Ini Syabian. Ini wanita ini. Wanita bukan mahram bagi kalian. Dan kalian malah mengidolakan bini orang. Mungkin sudah menikah. Allah alam, tidak tahu saya. Ini adalah anak gadis orang, anak wanita orang. Bukan mahram bagi kalian. Dan kalian malah mengidolakan. Na'udzubillah min dzalik. Bersalawat. Ini yang mengundang musibah nih. Penyanyi wanita saja sudah mengundang musibah, apalagi kalau mengatasnamakan salawat. Kalian bermaksiat. Ini sama dengan kalian ingin berzina, lalu sebelum berzina kalian membaca bismillah. Wah, na'udzubillah min dzalik. Ini tidak ada bedanya dengan ini, tidak ada bedanya. Kurang ajar kalian. Kalian ingin makan babi, lalu kalian baca bismillah. Sama, tidak ada bedanya. Musik Islami adalah penghinaan terbesar yang kalian bisa lakukan sebagai para penyanyi penyanyi Islami. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada musik Islam, nggak ada. Musik hukumnya haram. Goblok. Bernyanyi hukumnya haram. Nasyid hukumnya haram. Apa namanya yang mendengung itu? Laki-laki na'udzubillah min dzalik. Itu haram. Nggak ada bedanya itu. Apa-apaan kalian. Lalu musik adalah senjatanya setan. Musik adalah senjata setan. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama, kalau saya tidak salah ya, ada yang mengatakan musik adalah Al-Qur'annya setan. Tapi saya lebih suka menggunakan perkataan musik adalah senjatanya setan. Sudah saya katakan tadi ya, penyanyi adalah muazzinnya setan. Dan musik adalah senjatanya setan. Untuk membuat kalian berjoget-joget bersama bini orang. Berjoget-joget bersama bini orang. Aduh. Musik adalah senjatanya setan. Seruling setan. Betapa banyak orang yang lebih senang lebih cepat telinga mereka mendengar lantunan musik daripada lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Senjata setan paling ampuh adalah musik.
Musik adalah senjata yang sangat luar biasa bagi setan. Lalu Al-Quran dan musik tidak akan pernah bersatu dalam hati manusia. Dalam hati seorang Muslim, Al-Quran dan musik tidak akan bersatu. Al-Quran bagaikan air yang sejuk, petunjuk kehidupan bagi manusia. Sementara musik adalah bagaikan minyak atau api yang membakar. Tidak akan pernah bersatu dengan air. Musik adalah alat yang menyesatkan. Al-Quran adalah bagaikan air bagi hati kita. Menyuburkan hati kita. Memberi kehidupan pada hati kita. Sementara musik akan mematikan hati kita. Akan membakar hati kita. Mematikan. Sehingga kita tidak peduli lagi dengan tujuan hidup kita, yaitu menyembah Allah, beribadah pada Allah. Musik religi hanya sekali setahun. Kapan itu? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Hanya sekali setahun musik religi. Apakah kita menyembah Allah cuma sekali setahun? Aduh, goblok sekali kalian. Aduh. Bulan Ramadan kalian yang yang tidak suka sholat, tidak suka pergi ke masjid, kalian malah rajin ke masjid pada bulan Ramadan. Malah sok alim kalian, malah sok suci. Setelah Ramadan kalian balik lagi dengerin musik. Nah, zalik. Malas lagi, nggak mau lagi pergi ke masjid setelah bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan bagi bagi setan nih. Setan kan dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Tapi anak buah muazin setan nggak dibelenggu. Para muazin setan tidak dibelenggu. Siapa muazin setan? Ayo penyanyi-penyanyi. Para penyanyi-penyanyi. Mereka membuat musik religi spesial Ramadan. Aduh. Spesial Ramadan. Aduh. Bayangkan aja lah, kalian puasa tapi kalian tetap mendengarkan musik. Aduh. Batal puasa kalian, Allah alam. Tapi yang jelas rusak, terus saja. Puasa kalian rusak. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Sementara musik adalah hal yang menyesatkan. Alat yang menyesatkan. Tidak akan pernah bersatu dalam satu hati. Tidak akan pernah bersatu dalam hati seorang yang beriman. Kalian lebih hafal lirik lagu daripada ayat-ayat Al-Quran. Lah, muhasabah diri lah. Introspeksi diri. Berapa banyak lirik-lirik lagu yang kalian hafal? Dan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kalian hafal? Nah, tidak akan bersatu. Ayat Al-Quran dengan lirik-lirik lagu tidak akan bersatu dalam hati seorang yang Muslim. Nggak akan bersatu. Lalu musik adalah akar dari entertainment. Akar dari entertainment. Dunia ini pada zaman Nabi, setiap Nabi di zaman-zaman Nabi tersebut ada orang-orang yang ahli. Di zaman Nabi Daud, orang-orangnya ahli memahat besi, membuat besi, membuat baju-baju besi. Nah, di zaman Nabi Musa, orang-orang ahli sihir. Banyak penyihir. Lalu di zaman Nabi Isa, orang-orang adalah ahli obat-obatan. Banyak dokter-dokter hebat di zaman Nabi Isa. Lalu di zaman Nabi adalah ahli bahasa. Banyak orang yang pandai ahlul lugo, ahli bahasa. Banyak orang yang pandai bahasa di zaman Nabi.
Zaman kita ini, zaman sekarang, zaman kita sekarang adalah ahli entertainment. Ahli entertainment. Zaman kita ini adalah zaman yang sangat luar biasa dibanding zaman-zaman yang lain. Ahli entertainment. Zaman yang penuh dengan hiburan. Apa saja hiburan ada musiknya. Hahaha, iya. Setiap hiburan ada musiknya. Orang-orang zaman sekarang hebat dalam membuat hiburan, membuat entertainment. Hebat sekali, ahli. Mereka adalah ahli maksiat. Mereka ahli entertainment. Lihatlah industri musik. Berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Anime, manga, video games. Ya Allah. Konser-konser musik. Hiburannya semuanya itu. Zaman sekarang adalah orangnya banyak, keahlian mereka adalah entertainment. Dan musik adalah akar dari setiap entertainment tersebut. Di anime ada musik. Di video games ada musik. Movies, film ada musik. Apa saja ada musik lah itu. Nah, uzlam zalik. Musik hukumnya haram. Berarti apapun yang ada musik di dalamnya haram. Apapun yang ada dalam musik, acara apapun, media apapun yang ada musiknya, ikut-ikutan haram. Nah, lihatlah ini. Orang-orang yang subuhat. Orang-orang yang subuhat. Mereka ingin menghalalkan musik. Dan mereka sangat suka untuk mencela orang-orang yang mengatakan kebenaran, yaitu musik hukumnya haram. Mereka mencela mereka, para orang-orang yang mengharamkan musik, dengan perkataan, kalau begitu HP kamu itu haram juga, karena ada musik di dalamnya. Goblok sekali. Asli goblok. Kalau HP saya ada musiknya, bawaan dari pabrik, maka saya bisa menghapusnya. Saya tukar dengan suara lain, seperti suara pintu, suara burung, suara air, suara apapun lah, selama bukan suara musik, saya bisa menukarnya. Kalian itu goblok, pemikiran kalian goblok. HP haram gara-gara musik. Ya hapus musiknya gampang. Nggak haram lagi jadinya. Goblok kalian goblok. Kalian goblok bin tolol. Nah, lihatlah ini para ustadz yang menghalalkan musik. Mereka mengatakan kalau musik agama boleh, tapi kalau musik maksiat nggak boleh. Goblok. Asli goblok. Inilah orang-orangnya, inilah mereka orang-orangnya yang menghalalkan musik. Nabi Muhammad bersabda, akan ada dari umatku sebagian orang yang menghalalkan alat-alat musik. Nah, ini orang-orangnya. Para ustadz ini. Kalian mengikuti mereka. Berapa jamaahnya? Jutaan, satu Indonesia malah. Padahal mereka paling cuma beberapa orang saja. Tapi mereka bisa menyesatkan jutaan manusia di Indonesia ini. Dengan fatwa sesat mereka. Kalau musik agama, musik yang mengajak kita untuk beribadah pada Allah boleh. Tapi kalau musik maksiat, kucing garong, cinta 1 malam, cinta 3 malam, cinta 10 malam, nggak boleh. Nggak boleh ya, Dek. Nggak boleh. Goblok. Musik Islam tuh lebih haram itu daripada musik zina. Karena kalian mengatasnamakan Islam. Kalian melakukan perkara haram, musik haram. Dan lalu kalian membuat musik Islami. Luar biasa kurang ajar kalian. Musik Islam jauh lebih besar dosanya daripada musik zina. Karena pelecehan terhadap Islam. Na'udzubillah zalik. Nah, lihatlah ini. Ini orang, siapa namanya? Ustadz Adi Hidayat.
Ini orang jelas menghalalkan musik, menghabiskan waktu saya. Dia ini orangnya muter-muter, nggak jelas. Musik hukumnya apa? Banyak omong. Pada saat saya pergi ke Ustadz Salafi, saya bertanya pada Ustadz Salafi, apa hukum musik? Musik hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi yang di Sahih Bukhari. Musik hukumnya haram. Dan apapun yang terlibat dengan musik ikut-ikutan haram. Simple. Apa hukumnya musik? Haram, kata Ustadz Salafi. Kalau Ustadz Adi Hidayat, apa musik? Apa hukum musik Ustadz Adi Hidayat? Aduh. Muter-muter, nggak jelas, menghabiskan waktu kita. Akhirnya kita nggak tahu hukum musik. Ini halal atau haram ini musik? Kalian goblok. Kalian gampang ditipu. Seperti Felix Yao. Felix Yao tertipu oleh Adi Hidayat, goblok sekali. Dia ngaku, oh Ustaz Adi Hidayat ini lebih pintar daripada saya. Aduh, luar biasa pintarnya aja. Goblok. Orang-orang Indonesia gampang ditipu. Selama kalian pandai retorika, kalau kalian pandai berbicara, kalau kalian pandai berbicara, kalian terdengar intelijen, kalian seperti orang pintar berbicaranya, dan apapun yang kalian katakan maka akan diterima oleh orang-orang Indonesia. Goblok, asli goblok, gampang ditipu kalian. Aduh. Kalau saya bayangkan saya ini adalah seorang penjahat ya. Mungkin saya ini sudah luar biasa ini menipu banyak orang. Gampang sekali menipu orang Indonesia. Cukup dengan pandai retorika, pandai berbahasa, pandai berbicara, cukup menipu manusia, orang Indonesia. Dasar goblok. Ustaz Adi Hidayat ini juga apa ini? Anti nasihat. Dia tidak mau menerima nasihat. Yang penting dia yang benar. Saya yang benar, kalian yang salah. Yang ulama saya, yang bodoh kalian. Yang ulama saya, yang bodoh itu kalian. Yang salah mengartikan perkataan saya adalah kalian. Yang ulama saya ulama. Saya ulama. Kalian siapa? Kalian gak bisa bahasa Inggris. Kalian goblok. Saya pandai bahasa Arab, Inggris. Kalian apa pandai kalian? Nah, uzur-muzalik. Lihat ini para ustadz kalian nih. Suka bernyanyi-nyanyi. Goblok. Kalau ustadz bernyanyi itu habis. Jemaahnya habis. Jemaahnya hancur. Sesat semuanya. Ustadz bernyanyi-nyanyi kalian ikuti. Kalian mengikuti ustadz yang suka bernyanyi. Yang suka mengikuti hawa nafsu. Nah, uzur-muzalik. Goblok sekali kalian. Asli goblok kalian. Baru kali ini saya melihat orang paling goblok, yaitu adalah orang-orang Indonesia. Mengaku muslim, tapi malah goblok. Nah, uzur-muzalik. Lalu, kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Kita tidak boleh saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Allah berfirman, jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Haram. Jangan kasih uang ke pengamen, jangan. Itu kalian mendukung maksiat yang mereka lakukan, yaitu adalah bermain musik, bernyanyi-nyanyi. Nah, zalik. Mereka ini melakukan yang haram. Mereka bernyanyi-nyanyi. Mereka pakai main alat musik. Haram hukumnya. Jangan dikasih uang pada mereka. Jangan kasihani mereka. Mereka melawan hukum Allah. Kalian mengkasihani mereka. Nggak masuk akal. Mereka melanggar hukum Allah lalu kalian
kasihani mereka, kali kasih uang pada mereka. Goblok kalian. Lalu uang hasil musik jelas haram. Kalian YouTuber yang memasukkan musik ke video-video kalian dapat uang dari YouTube, haram. Jelas haram, men. Apapun uang yang kalian dapatkan dari kalau ada musik di dalamnya, ada ikut campur musik dalam pekerjaan kalian, maka haram hukum uang kalian itu. Semuanya haram. Apapun pekerjaan kalian, kalau ada musiknya maka haram. Pekerjaan kalian haram. Lalu cara tobatnya jelas. Cara tobatnya adalah kalian hapus semua musik yang ada di HP kalian. Hapus semuanya. Tanpa kecuali hapus. Kalau kalian subscribe ke channel-channel musik, unsubscribe. Kalau bisa blok semuanya. Apapun yang ada musik, blok semuanya. Buktikan kalau kalian benar-benar tobat. Kalau kalian mengaku tobat, lalu kalian masih punya musik di dalam HP kalian, bagaimana kalian tobat? Ringtone kalian tukar dengan suara lain, suara kentut, suara pintu, suara sendawa, terserah. Yang penting jangan suara musik. Lalu kalau kalian membeli fisikal, kalau kalian membeli bentuk fisik dari musik, seperti alat-alat musik, CD, DVD, Blu-ray, apapun namanya, vinyl record, apa pula namanya, kalian harus membakar semuanya, bakar semuanya. Nah, tanpa kecuali bakar semuanya. Ini adalah alat-alat haram, semuanya haram. CD-nya haram, DVD haram, semuanya haram. Alat-alat musik jelas haram. Bakar semuanya. Buktikan kalian tobat. Jangan dijual. Gitar kalian jangan dijual. Piano kalian jangan dijual. Bakar semuanya. Kalau kalian jual berarti haram uangnya. Itu saja. Bakar semua alat musik milik kalian. Musik hukumnya haram. Bernyanyi hukumnya haram. Nasyid hukumnya haram.